Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sobatul Kamilah, mahasiswa jurusan PJJ-PAI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari kelas B3 dengan NIM 23811130079. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas komunikasi pembelajaran era digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nurizati, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan era teknologi komunikasi yang menunjukkan bagaimana komunikasi manusia berkembang dari masa ke masa. Yang pertama, tahapan teknologi komunikasi menurut Everett M. Rogers. Menurut Rogers, perkembangan teknologi komunikasi terbagi menjadi 4 tahap utama. Pertama, ada era tulisan. Pada tahap ini, manusia mulai mengenal tulisan sebagai alat komunikasi. Bangsa Sumeria sudah menggunakan tulisan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Media yang digunakan masih sangat sederhana seperti tanah liat, kulit hewan, dan lukisan di dinding gua. Walaupun sederhana, tahapan ini sangat penting karena menjadi awal penyimpanan informasi secara permanen. Yang kedua, era cetak. Era ini ditandai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1456. Sejak saat itu, informasi bisa diproduksi secara massal. Muncullah berbagai media cetak seperti koran, majalah, dan buku. Komunikasi pada masa ini masih bersifat satu arah, tetapi menyebarkan informasi menjadi jauh lebih luas. Ketiga, era telekomunikasi. Pada tahap ini, komunikasi mulai menggunakan teknologi listrik. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844 menjadi tonggak penting. Kemudian berkembang menjadi radio, televisi, dan rekaman audio. Pada tahun 1962 diluncurkan satelit komunikasi yang memungkinkan informasi dikirim ke seluruh dunia. Teknologi ini terus berkembang hingga muncul komunikasi mobile dan jaringan privat. Keempat, era interaktif. Era ini ditandai dengan munculnya komputer dan internet. Salah satu komputer awal adalah ENIAC. Pada tahap ini komunikasi tidak lagi satu arah tetapi juga dua arah, bahkan mungkin multi arah. Contohnya seperti telepon, faksimiles, hingga internet yang digunakan sekarang. Inilah yang disebut sebagai era digital. Adapun perbandingan 3 jenis masyarakat menurut Rogers. Rogers juga membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 jenis. Yang pertama, masyarakat pertanian. Masyarakat ini berlangsung sangat lama, sekitar 10.000 tahun. Sumber daya utamanya adalah makanan, dengan pekerjaan utama sebagai petani. Teknologi yang digunakan masih manual dan komunikasi dilakukan melalui media cetak sederhana serta bersifat satu arah. Kedua, masyarakat industri. Masyarakat ini berlangsung sekitar 200 tahun. Sumber daya utamanya adalah energi dengan pekerjaan sebagai buruh pabrik. Teknologi mulai menggunakan mesin dan komunikasi berkembang melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan film meskipun masih satu arah. Ketiga, masyarakat informasi. Ini adalah masyarakat modern saat ini. Sumber daya utamanya adalah informasi. Pekerjaannya adalah pegawai informasi seperti peneliti atau pekerja digital. Teknologinya berbasis komputer dan elektronik, serta komunikasi bersifat interaktif, dua arah, bahkan personal. Evolusi komunikasi massa menurut Melvin DeFleur and Sandra Bell-Rogers. Ada 5 tahap evolusi komunikasi massa. Yang pertama, zaman isyarat. Komunikasi dilakukan menggunakan gerakan, bunyi, dan tanda. Proses ini masih berdasarkan insting, belum menggunakan akal secara maksimal. Yang kedua, zaman bahasa lisan. Manusia mulai menggunakan bahasa dan berbicara dalam kelompok. Ini menjadi awal komunikasi sosial yang lebih terstruktur. Yang ketiga, zaman tulisan. Manusia mulai menggunakan tulisan sebagai gambar atau piktograf menjadi sistem huruf atau fonetis. Kemudian komunikasi tidak lagi hanya lisan tetapi juga tertulis. Keempat, zaman cetak ditandai dengan penemuan kertas dan teknologi cetak sehingga informasi dapat disebarkan secara luas. Kelima, zaman komunikasi massa. Komunikasi berkembang sangat pesat dengan ditemukannya teknologi seperti telegraf yang menjadi awal komunikasi elektronik. Fenomena globalisasi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi juga melahirkan beberapa fenomena global.
Yang pertama itu Global Village yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan. Konsep ini menggambarkan bahwa dunia menjadi seperti sebuah desa kecil karena semua orang dapat terhubung dengan mudah. Yang kedua, Borderless World. Di dunia seakan tidak memiliki batas lagi. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan pariwisata yang disebut sebagai revolusi Triple T. Ketiga, the world is flat. Menurut Thomas Friedman, artinya dunia menjadi lebih setara karena teknologi informasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang perkembangan komunikasi. Untuk memahami teori, kita harus melihat latar belakang sejarahnya. Teknologi awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun seiring berjalannya waktu, manusia justru semakin bergantung pada teknologi. Dengan memahami tahapan perkembangan teknologi komunikasi, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.